Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Mokleters. Di video ini kita akan belajar mengenai network isolasi dari materi ketiga Cyber Security Fundamental. Network isolasi adalah suatu cara melindungi jaringan dengan cara melakukan isolasi pada jaringan internal dengan jaringan publik. Untuk melakukan network isolasi ada beberapa cara. Yang pertama adalah penggunaan routing. Routing sendiri adalah cara mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain menggunakan tabel routing. Routing ada dua, yaitu routing statik dan routing dinamis. Untuk routing dinamis sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama distance vector, di mana routing berdasarkan jumlah hop terendah, cocok untuk jaringan yang kecil sampai menengah, penggunaan CPU-nya dan memori kecil. Contohnya adalah RIP dan IGRP. Yang kedua adalah link state, di mana routing berdasarkan cost terendah. Cost ini dihitung dari jumlah hop, jarak, dan kecepatan. Cocok untuk jaringan yang besar, namun penggunaan CPU dan memorinya besar juga, dan salah satu penggunaannya adalah OSPF. Lalu ada VLAN, jaringan logik yang dimanage oleh switch, di mana switch merupakan perangkat jaringan untuk mengkontrol traffic dalam satu segmen jaringan. Untuk yang berbeda segmen, kita dapat menggunakan router. Router ada yang hardware based, contohnya Cisco, MikroTik, Juniper, TP-Link maupun Linksys, dan ada yang software based, contohnya adalah Windows Server, Linux, atau pfSense. Cara yang kedua untuk melakukan network isolasi adalah penggunaan honeypot. Honeypot merupakan sistem yang dibuat untuk menjebak hacker ketika mereka mencoba menyerang jaringan. Berguna untuk menangkap email spam dan mencegah sistem menjadi email relay. Sedangkan honeynet adalah kumpulan beberapa honeypot pada jaringan. Lalu ada istilah padded cell, sistem yang diatur untuk IDS atau Intrusion Detection System untuk mendeteksi penyerang dan mentransfernya ke sistem yang terisolasi. Cara yang ketiga untuk melakukan network isolasi adalah penggunaan perimeter zone. Perimeter zone merupakan jaringan yang berada di antara jaringan internal dan jaringan publik atau internet. Disebut juga DMZ atau Demilitarized Zone. DMZ sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah sandwich DMZ. Firewall berada di dalam dan di luar DMZ. Lalu ada single firewall DMZ, sebuah firewall yang terkoneksi ke tiga jaringan. Mail server, web server, proxy server, maupun server kalian yang lain harus ditempatkan pada DMZ untuk alasan keamanan. Konsep DMZ dapat juga digunakan pada penggunaan gedung atau bangunan. Kita dapat membagi dua perimeter pada gedung kita, yaitu external perimeter, area masuk ke bangunan dan area langsung di luar bangunan, dan secure area, area bangunan yang harus memiliki daftar orang terbatas yang dapat memasukinya. Selanjutnya, cara keempat untuk melakukan network isolasi adalah penggunaan NAT atau Network Address Translation. Digunakan untuk mengamankan perangkat jaringan internal dengan cara menyembunyikan alamat IP privat di belakang alamat IP
public. Perhatikan contohnya. 192.168.1.5 merupakan alamat IP privat. Lalu dinatkan di belakang alamat IP public 202.100.34.5. Perbedaan dari IP privat dan IP public sendiri bisa kalian perhatikan. IP privat mempunyai 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana kelas A dimulai dari IP 10 titik something. Lalu kelas B sendiri dimulai dari 172.16 titik something sampai dengan 172.31 titik something. Lalu yang kelas C dimulai dari 192.168 titik something. Untuk penggunaan IP privat tidak membutuhkan routing. Sedangkan IP address public merupakan IP-IP di luar IP privat dan membutuhkan routing untuk menghubungkan antar jaringannya. NAT ada 2, yaitu static NAT, one-to-one mapping alamat IP privat ke alamat IP public. Dan yang kedua adalah dynamic NAT, mapping alamat IP privat ke alamat IP public dari sekelompok alamat IP public yang disebut dengan NAT pool. Lalu ada VPN dan IPsec. VPN atau Virtual Private Network merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan koneksi privat melalui jaringan publik atau internet. Jenis VPN ada 2, yaitu client to site, koneksi VPN antara end user dengan perusahaan, dan site to site, yaitu koneksi VPN antara perusahaan dengan perusahaan. Protokol yang digunakan VPN, yang pertama adalah IPsec, autentikasi dan enkripsi paket IP, gunanya untuk melindungi data dalam pengiriman, digunakan pada LAN, WAN, VPN, dan juga remote access. Ada 2 mode IPsec, yang pertama adalah transport mode, end-to-end komunikasi, dan tunnel mode, server-to-server komunikasi, dan juga server-to-gateway komunikasi. Protokol yang kedua yang digunakan oleh VPN adalah SSL, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Lalu ada TLS, di mana menggunakan enkripsi untuk autentikasi dan kerahasiaan komunikasi, dan merupakan VPN browse based. Artinya kita bisa menggunakan browser untuk melakukan koneksi VPN. Lalu yang keempat ada SSH, digunakan untuk login jarak jauh, dan digunakan oleh Linux, Windows, serta macOS. Secara default, saat Anda menggunakan VPN, maka koneksi internet Anda akan melalui tunnel VPN yang Anda gunakan. Hal ini dapat memberatkan saat Anda membutuhkan koneksi internet untuk keperluan yang lain. Oleh karenanya, digunakanlah split tunnel, di mana split tunnel ini akan mereroute traffic internet dari tunnel VPN dan melalui koneksi internet yang sebenarnya. Cara terakhir untuk melakukan network isolasi adalah dengan melakukan server dan domain isolasi. Secara reguler, jaringan Anda akan seperti ini, di mana beberapa komputer terhubung dengan komputer yang lain. Namun untuk melakukan network isolasi, maka server Anda harus dipisah dari jaringan Anda. Idenya adalah penggunaan logical network untuk memisahkan server dengan jaringan. Bagaimana caranya? Caranya pertama adalah letakkan server produksi ke dalam subnet yang berbeda dengan jaringan Anda. Yang kedua, letakkan testing server ke dalam subnet yang berbeda dengan jaringan Anda tentunya. Yang ketiga, letakkan server development ke dalam subnet yang berbeda dengan jaringan Anda. Sekian video materi network isolasi pada bagian ketiga dari Cyber Security Fundamental. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk melindungi jaringan kita lebih baik lagi. Di video selanjutnya, kita akan belajar mengenai protokol security.
Terima kasih.